Selamat datang! Dalam video ini, kita akan membahas sebuah contoh problem cost-benefit analysis, yaitu ketika Desa Kencana harus memutuskan apakah perlu membangun sekolah rakyat untuk mengurangi angka putus sekolah. Desa Kencana menghadapi permasalahan serius. Banyak anak berhenti sekolah karena jarak sekolah yang sangat jauh dan biaya transportasi yang mahal. Orang tua kesulitan membiayai ongkos harian, sementara anak-anak harus berjalan hingga beberapa kilometer. Akibatnya, tingkat pendidikan rendah dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi juga ikut Untuk terhambat. mengatasi masalah ini, pemerintah desa mempertimbangkan sebuah solusi, yaitu membangun sekolah rakyat sederhana yang lebih dekat dengan pemukiman warga. Namun, sebelum memutuskan, desa harus memastikan apakah proyek ini benar-benar bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Disinilah cost-benefit analysis digunakan. Langkah pertama dalam cost-benefit analysis adalah menghitung semua biaya yang diperlukan. Biaya pembangunan yang meliputi yang pertama, biaya konstruksi bangunan, seperti bahan bangunan, upah pekerja, dan izin pembangunan. Yang kedua adalah biaya peralatan sekolah, seperti meja, kursi, papan tulis, dan buku paket. Ketiga adalah biaya operasional tahunan, seperti gaji guru, listrik, air, dan pemeliharaan bangunan. Total biaya dihitung sebagai investasi awal yang harus dikeluarkan desa untuk menjalankan sekolah. Selanjutnya, manfaat dihitung. Ini meliputi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Manfaat jangka pendek, akses pendidikan menjadi lebih mudah, anak-anak tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi, tingkat kehadiran dan motivasi belajar meningkat. Manfaat jangka panjang, pendidikan meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja di masa depan. Pendapatan masyarakat dapat meningkat karena kemampuan dan keterampilan yang lebih baik. Desa memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Manfaat ini kemudian diberi nilai ekonomi agar bisa dibandingkan dengan biaya. Setelah biaya dan manfaat dihitung, keduanya dibandingkan. Jika manfaat yang diterima masyarakat lebih besar daripada biaya pembangunan dan operasional, maka proyek dianggap layak. Dalam kasus Desa Kencana, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai manfaat jangka panjang jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dari hasil analisis, pemerintah desa menyimpulkan bahwa pembangunan sekolah rakyat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masa depan desa. Dengan demikian, proyek tersebut dinyatakan layak secara ekonomi dan sosial. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bagaimana cost-benefit analysis membantu pengambilan keputusan untuk memilih solusi terbaik bagi masyarakat. Cost-benefit analysis memastikan bahwa setiap kebijakan atau proyek benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biayanya. Dari sini kita belajar, membangun sekolah di desa memang membutuhkan biaya, tetapi manfaatnya jauh lebih besar untuk masa depan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membawa harapan dan perubahan bagi generasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton animasi ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.